to the lane of down. Nah, ini dia untuk game pertama, kedua dari EVOS versus Onyx. Dan game pertama yang harus direbut sama Onyx kalau misalnya kita ingin dibawa ke dalam game yang ketiga. Dan terlihat bagaimana gangguan dari awal juga sudah mulai diberikan. Adanya dari Keyboy, dari Sans juga yang sudah mulai mendekat. Tapi yang harus dikhawatirkan juga ke sisi gold lane-nya sih. Ini masih ya. Harus ada upaya supaya nanti dari Savero bisa ngedapetin space yang banyak dibandingkan dengan Erlan. Karena kalau Erlan jadi di awal, bahaya. Udah mulai mengintai di menit-menit 6, menit 8. Udah purify udah lihat. Buset. Udah purify dan kali ini Natko dari bottom lane agak cukup ganas, silahkan Emma. Iya, dia benar-benar ngadu ya, karena untuk emblemnya Natko sendiri menggunakan trail. Dan Oh, itu dia. Solo kill! Itu dia. Satu poin awal yang tidak diduga-duga oleh seorang Ryota nampaknya kali ini. Bahkan Vengeance sekalipun tidak tergunakan dan Natko berhasil mendapatkan poin kill dengan sangat maksimal. Oke, satu poin pertama yang akan menjadi awal yang baik ya buat dari EVOS sendiri. Tapi dari Onyx juga mereka harusnya masih punya banyak harapan. Mulai dari Kairi yang secara mobilitasnya jauh lebih tinggi. Dan mungkin bisa mulai memberikan pembalasan dari mid lane. Damage yang belakang makan Alphard. Termakan oleh seorang Keyboy. Dengan joy dari seorang Kairi berhasil mendapatkan poin kill dari seorang Kayeye. 2 poin kill tidak bisa dibendung kembali dari Kairi masih mau lebih. Dan nampaknya para pasukan dari tim EVOS mereka kewalahan saat. One last hit. Berhasil mendapatkan poin kill. 3 bahkan dibalaskan dengan sangat cepat tapi Savero. Jangan sampai dia terkena solo kill kembali. Kalau terkena solo kill 2 lane dari tim Onyx mereka kewalahan. Wah, ini cuma salah 3 poin kill di awal. Langsung ya, 3 yang memang bisa dicetak oleh Onyx juga. Dan ini memang pergerakan dari trio yang harus dimainkan dengan Onyx. Kayak mereka bisa unggul di sini dengan bermain agresif dari trio yang sedang mereka pakai sekarang. Ya, dan di area turtle setup juga sudah mulai dimainkan lagi. Dan ini ada satu lawan. Oh my god. Kairi berhasil mendapatkan 1000 kill. Di MPL Indonesia. Wow. Banyak banget gila. Tapi nampaknya di depan sana. Langsung ada Tsunami Slammer juga seorang Keyboy. Maka coba di take down masih bisa selamat. Kairi memberikan pelanggan Natko. Mencoba untuk bertahan seorang diri tapi nampaknya tak bisa. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka kewalahan untuk bisa dibendung oleh tim EVOS. Nah itu dia ya, berarti kill ke 1001 ya. Wah, Karena sudah 1001. diamankan oleh Kairi tapi masih berkutat di area turtle. Masih mencoba untuk ngedapetin objektifnya terlebih dahulu. Karena dari EVOS bisa dibilang mereka udah mulai terpukul mundur dengan hilangnya satu pemain tadi. Ya, udah bahkan gue bisa ceritakan aku, papa dulu ngegas. Kairi dapat kill pertama loh. Keren ya. Tapi hati-hati nih ya. Oh langsung ada Tsunami Slam, tambahan langsung melakukan swallow itu dia. Yang sudah diduga-duga oleh seorang Om Wawa. Tidak adanya sosok dari Purify yang akan coba diamankan oleh para pasukan dari tim EVOS atas sosok Valentina. Karena memang chance dari Valentina ini belum tentu menuju ke arah Tsunami Slam ya Wawa ya. Benar, dan itu yang makanya kita selalu ingat kayak Valentina kalau ada Kalea itu dia cukup nyaman. Kalau ngambil Tsunami Slam bakal bisa angkat siapapun. Karena kan opsinya di sini ada Kalea, terus masih ada Hylos juga yang bisa dipakai. Iya ya. Masih cukup banyak untuk opsi yang tersedia juga sebenarnya. Dan memang dengan adanya objektif yang tadi sempat diamankan sama Onyx, terus juga poin eliminasi yang udah dibalikin sampai ke 5 poin. Ini waktunya untuk mereka mulai memberikan pressure yang lebih banyak lagi. Terutama di area mid lane nih, hati-hati karena sedikit surprise sudah sempat dibukakan oleh Natko dan juga bertemu dengan Keyboy. Yap, sebuah... Aku gak bisa apa-apa juga sih Om. Ke Keyboy gak bisa apa-apa. Jadi cuma bisa ngangkat di luar, cuman ini nge-delay aja sebenarnya ya. Karena Keyboy-nya pasti sangat-sangat tanky sekali, masuk ke dalam bush, dalam rumput, akan punya regen kembali. Dan lihat Kairi ini sudah mulai menyelesaikan item tadi Glowing One kan. Yep. Ini selesai buat Sans, Kairi juga baru selesai Starling Side. Stabilnya udah jadi, ini kayaknya sih udah gak bisa bersama-sama di depan sana ya. Tapi sedangkan berbanding terbaik dengan Keyboy, lihat dia masih memberikan damage terhadap seorang Albert. Gak kenal gentar, gak kenal takut, tapi lihat di depan sana. Nightmare keluar dapatkan Sas, maka diberi paksa satu poin kill akan didapatkan. Tapi nampaknya ada 2 team fight yang berbeda, Elan. One man situation dengan seorang Savero di arah top lane. Membuat para pasukan dari tim EVOS kali ini jangan sampai ada 2 poin kill yang bisa didapatkan oleh tim Onyx. Benar-benar fokus dengan ada sosok Aspal. Membuat dari seorang Erlan gak bisa memenangkan lane-nya seperti sebelumnya. Agak berat dan bahkan ini dari Onyx sepertinya kayaknya sendiri udah siap buat bernyanyi lagi ya di area turtle. Akan cukup bebas, gak ada gangguan sejauh ini Om dari EVOS. Yang masalah sebenarnya bagaimana saat ini kayak hantu ya, dia selalu nyari Natko-nya. Tapi pressure di area atas juga tidak akan berhenti. Albert dengan hadirnya Ekman juga. Tapi mereka harus mengenalkan ke arah turtle. Masalahnya yang jadi pertanyaan apakah ada pertukaran
yang bisa dilakukan di area atas. Gak ada sih. Ini kondisi saat ini kalau bisa gue lihat mereka coba ada fokus mereka serang Keyboy. Keyboy terlalu tanky dengan damage satu mereka, tapi lihat di sana Ryota standby untuk posisi melakukan follow up termakan Alphard. Termakan begitu saja dan itu dia beat yang termakan oleh para pasukan dari tim EVOS. Mereka benar-benar memakan Keyboy sebagai beatnya dan mereka harus lupakan. Ada satu tim yang pernah membuat sosok dari Hilda ini bener-bener kayak dibiarkan, jangan terlalu memaksakan karena Hilda sekarang di tangan Keyboy beda sama di tangan dari Ryota. Iya ya, harus bisa silent treatment ya ke arah Keyboy karena kalau misalnya diladenin terus ya mereka yang akan terpancing lagi dan ya untuk di area mid lane masih ya dengan Suns yang bersiap-siap dengan Tsunami Slam. Dan bisa dibuka kapan aja, kita tahu betapa agresifnya meskipun bukan flicker yang dimainkan ya. Tapi tetap ada efeknya yang bisa dimainkan oleh Valentina nanti Om. Dia bisa masuk dengan Arcane Shot, nangkap dengan Tsunami Slam ke belakang. Yep. Dan itu masih sangat-sangat aman nantinya untuk Suns juga. Karena ya kita melihat berulang kali Suns mendekat ke Natko dan nantinya langsung menjauh. Dan dia cukup waspada tapi akhirnya ya tetap bisa diambil ultimate-nya. Dari sosok Ryota dengan Tsunami Slam. Hilang itu saja permasukan dari tim EVOS. Mereka setidaknya mendapatkan 1 poin kill tambahan. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka sudah mulai memikirkan jangan terlalu terburu-buru. Karena Skypiercer sudah ada untuk Erlan dan sudah aktif. Aduh, kalau udah ada Skypiercer ini beda lagi ceritanya ya. Tapi dari Kairi udah mulai berjanji. Wow, dari pria misterius. Kali ini di tangan dari sana Safiro. Dengan heavy crossbow langsung menyonyapkan permasukan dari tim EVOS. Dan lihat Erlan. Tidak cukup damage untuk bisa mengusir seorang Keyboy. Terlalu mengerikan ya. Dan sekarang setup ke area turtle sudah mulai kembali lagi diciptakan. Apa yang harus dilakukan oleh EVOS nih Om di posisi kayak gini? Ya mungkin sedikit defense ya dan menunggu bagaimana Onyx yang membuat gerakan terlebih dahulu. Karena mereka hanya bisa melakukan re-initiate saja. Kayak kalau mereka mau buka pun mereka harus bersiap-siap ditabrak balik. Jadi dengan adanya difference goal seperti ini mungkin better untuk menunggu bagaimana key-nya yang setup atau key-nya yang menahan semua source skill baru yang lainnya masuk dari belakang. Oke, tapi pakai Natko mencoba untuk menanjuk ke arah belakang, gak mendapatkan siapapun. Satu buat Turtle dan bahkan ini perfect untuk para pasukan dari tim Onyx. Perfect Turtle membuat sosok dari seorang Kairi dan Safiro harusnya lebih power kali ini. Ya ini lumayan berat ya untuk bisa dikontes oleh teman-teman dari EVOS sendiri. Meskipun secara level kedua belah jungler tadi sempat dibedain di satu level doang, tapi sekarang semakin jauh lagi gap yang terjadi. Bahkan Kairi udah mulai Kairi! One by one situation, Kairi versus Albert. Dan bakal lihat, masih dapat untuk bertahan, Albert still survive in the bottom lane. Mencoba untuk bertahan, tapi nampaknya Albert mencoba untuk membalikkan kembali kanan. One hit, one last hit. Masih coba untuk bertahan. Meanwhile, dari top lane, defense dimenangkan oleh tim EVOS dengan 1 poin kill seorang Keyboy. Damage dari seorang Erlan dengan Skypiercer sudah bisa dipegang oleh para pasukan dari tim EVOS. Dan nampaknya, dengan kegagalan point kill dari bottom lane berimpact sekali untuk tim fight dari top lane. Itu dia pertemuan antara kawan lama yang kali ini menjadi lawan. Tapi sayangnya belum ada yang tumbang, melainkan di arah yang lain. Kita ngelihat Keyboy yang harus ter-take down. Space tercipta untuk Erlan akhirnya. Ya sedikit miscalculate mungkin dari Kairi tadi. Dimana dia sebenarnya sangat-sangat all in untuk mengejar Albert. Sangat all in tadi. Agak lumayan birahi ya Kairi kita lihat di bottom lane ya. Cukup mengganas nampaknya. Tapi nampaknya Tsunami Slam. Dengan satu mendapatkan Ryota. Tidak kembali bersekarang Sorsat. Tidak bisa dilindungi. Kehilangan 2 pemain dari mid lane ini berbahaya untuk para pasukan dari tim Onyx. Keunggulan 2.900 gold yang sudah mereka pegang kali ini langsung nurun ke 1.700. Ya, lenyap dengan waktu yang cukup singkat juga. Meskipun memang secara itemization ini udah mulai diunggulkan. Udah ada Holy Crystal juga di tangan dari seorang Kairi. Tapi ya itu, gapnya udah mulai dikejar. Tapi masih sih kalau ngomongin ke arah Suns, dia pegang 1.200 gold demi unggul Om. Yap, hanya untuk Suns. Tidak untuk yang lain ya. Karena ini sudah mulai ada item-item defense juga buat EVOS. Ada 2 Radiant Armor yang kita lihat ada di sana. Dan 2 Radiant Armor ini akan bisa meredam damage dari Kairi bersama dengan Suns. Jadi Safiro ini harus cepat menyelesaikan item keduanya dia sih. Ketiga lah. Karena 2 item utama sudah selesai, Hustle dan juga Berserker. Oke, dan sekarang kembali lagi ke arah setup objektifnya. Lord pertama yang muncul di dalam game ini, setup bisa dilakukan oleh kedua belah tim, tapi surprise! Tsunami Slam! Berhasil mendapatkan 1 poin kill, tapi Keyboy masih terlalu kuat di depan sana, membuat permasukan dari tim EVOS. Mereka mundur ke arah belakang, memasangkan tim fight selanjutnya. Tapi nampaknya Natko, almost is never enough. Membuat permasukan dari tim Onyx mereka menguasai menuju ke arah pit lord. Ditarik keluar begitu saja, EVOS dipukul mundur dengan cukup mudah, apalagi dengan nyanyian dari seorang Kairi dan ngebuat Suns. Atau dari Onyx Esports berhasil nge-secure ke arah lordnya dan EVOS. Mau nggak mau mereka
Kembali lagi harus lebih sabar. Ini adalah salah satu wise decision yang harusnya dilakukan dari match pertama tadi. Kalau misalnya kalian sadar, tapi dampaknya dari sosok seorang Natsko, mereka terjepit begitu saja, terketen penuh. Yang membuat Natsko nggak bisa gerak lebih jauh lagi. Ya, memang masih ada waktu ya untuk melakukan clearing. Tapi dengan Lord yang berjalan di bagian bottom Kiboy? lane, dia Gila. akan jadi susah. Lihat Iya. gak, David? Winter Crown? Dia bener-bener pengen dimakan. Oh. Dia pengen diabsorb, dia pengen ditarik, dia pengen diangkat. Dan kalau sekarang para pasukan dari tim EVOS kemakan lagi dengan bait terhadap seorang Kiboy. Menurut gua, tim fight selanjutnya ini nggak baik untuk mereka. Nggak baik untuk EVOS. Iya ya, karena tadi tanpa adanya Winter Crown juga dari EVOS sudah kesulitan. Apalagi sekarang dengan lebih banyak source kills yang akan dikuras. Oke, lampakin Waduh, sana dan sakitnya. kita melihat kayaknya yeay! Selalu sakit dengan curtain calls. Membuat dirinya terperangkap dari sana. Damage terlalu besar dari seorang Ryota. Menghentikan pergerakan dari seorang KYE. Untungnya masih ada pasif turret. Meanwhile Kiboy. Kali ini dia juga masih terlalu kuat. Tidak harus terlalu terburu-buru bisa mendapatkan satu buat best turret. Minimal pasifnya aja dulu udah the best yang bisa mereka lakukan. Iya, pasif sih. Ini akan cukup menguntungkan ya. Ada dua pasif turret yang berhasil mereka runtuhkan. Tapi untuk di area top lane ini harusnya masih bisa di defense. Tapi EVOS, mereka udah mulai ketekan nih. Kalau misalnya EVOS mau coba balikin kembali keadaan, Om, menurut gua mereka harus cari Kairinya sih. Cari Kairi. Atau punish gerakan-gerakan dari Sun sebenarnya bisa juga. Terlalu mahal, masih punya Purify. Yes. Ya tapi mau nggak mau ya, mereka harus bisa punish kesalahan siapapun sebenarnya yang ada maju ke depan. Kiboy pun Kiboy. bisa. Ya kayak tadi kita tahu, Storm Slam kena ke Kiboy, tapi mereka belum punya damage yang cukup. Oke, tapi nampaknya lihat untuk cara belakang terpasukan dari tim EVOS. Ini Dan dia. apa? Target utama mereka adalah Kiboy untuk cara belakang. Damage tambahan. Nah, Winter Crown menyumbangkan seorang Kiboy, tapi tidak bisa terlalu lama. Damage terlalu sakit dan double kill. Oke, triple kill dari seorang Erlas. Maju ke depan dan Natsko. Nampaknya tidak mau terlalu terburu-buru. 2 poin kill udah paling mahal di saat kondisi mereka yang sedang tersudutkan seperti ini. Yes, meskipun bukan dapetin karena damage dealer, tapi ini lebih dari cukup untuk EVOS. Karena akhirnya mereka bisa keluar dari area atau dari rumah mereka sendiri, Om. Maksa ya, Om ya. Ya mereka bisa main front to back karena sebenarnya mereka sudah cukup. Mereka tinggal harus berhati-hati dengan kehadiran dari si Sansya. Karena Sansya punya damage terbesar loh sekarang buat tim Onyx. Wah, ini ada Kolius, MPLID Extremer by Good Day. Wah, ini dia ya. Kolius ya sedang menganalisa konten apa yang nanti akan dia terbitkan tentang kemenangan dari series kali ini. Ini menyebarluaskan Dark System juga ya kalau Kolius. Oh, dia dark systemnya. Waduh. Dia Kryptonite-nya. Nggak tahu nih, ke EVOS atau ke Onyx nih Oh, ya. ke kita sebenarnya. Ke para ranked, push ranked. Oke. Iya Kolius, iya. Iya, oke, Iya, siap, iya, siap. iya. Waduh. Udah tua kok. Patah nanti udah. Nah sekarang kembali lagi nih ke area perebutan Lordnya. Dan tadi udah sempat kita bahas juga EVOS yang harus bisa dulu bermain counter initiate ya. Apakah itu mampu dilakukan untuk kali ini? Karena Onyx sudah jelas akan ngebuka semuanya terlebih dahulu. Mereka punya Hilda di bagian depan, mereka punya Yap. Kiboy. Sebenarnya tarik satu antara Hilda atau si Ryota ya yang paling sering. Cuman mungkin better kalau Vengeance sudah di-trigger dulu baru mereka dapetin Ryota. Itu best case-nya buat EVOS. Berasa uga, gue lihat tuh ke arah Sans. Perempat berasa uga ya. Ya lumayan lah ya untuk skill-skill di awal, mempermudah juga nanti untuk Erlan. Bisa ngedapetin point kill karena harusnya dengan 5 point kill gini. Oh, tapi Sans masuk terlalu terburu-buru. Mencoba dengan Tsunami Slam akan coba dipaksa oleh seorang Swallow. Mundur ke belakang, Revitalize dan juga Wah. Purify informasi yang sangat mahal untuk Natsko. Ya nggak diduga ya, kehilangan darah yang cukup banyak akan ngebuat dari EVOS. Berarti punya chance yang lebih tinggi kalau misalnya mereka udah memperoleh informasi keberadaan dari seorang Sans. Iya, Sans yang nggak punya Purify. Ya, Dan kan? Sans kalau keambil bahaya nih Om. Karena tadi Sansya berusaha buat ngambil Tsunami Slam ya. Dia benar-benar nabrak sampai ke tengah juga. Jadi masih dengan permainan untuk kiting sama-sama dari Onyx dan juga EVOS. Oke, tarik ulur. Akan coba untuk dilakukan juga dari Onyx yang udah mulai mendekat Salvedo terutama di bagian terdepan. Tapi dari EVOS mereka akan menunggu momentum yang diciptakan oleh seorang Natsko. Oke, inilah problem ketika para pasukan dari kedua belah tim menggunakan jungler yang bukan kuat untuk bisa menangani Lord. Tapi lihat di depan sana, Kiboy bakal coba dipaksa. Mundur ke arah belakang, Kairi tidak akan kenal diam. Stack minion dari tim EVOS dari bottom lane tuh banyak banget loh bisa dapetin satu turret itu. Ya itu bagus banget laning dari EVOS untuk di bagian bawah jauh. Sedang mereka pegang sekarang, jadi mungkin kemungkinan EVOS bisa start buat Lordnya dan bahkan mereka bisa ngambil kalau sampai Kairi show di bagian bawah. Ya Kairi nggak boleh show sama sekali. Kairi kalau show sekali ini bermasalah, tapi Sans juga ini berbahaya sekali.
Kalau dia show tapi lihat di depan sana mereka mendapatkan seorang Keyboy. Dengan monster di depan sana permasukan dari tim EVOS menuju ke arah belakang. Mencoba untuk menyelamatkan seorang Natsko tapi damage terlalu besar. KYY menjadi badan mengabsorb semua damage yang diberikan oleh tim EVOS. Dan bahkan Lord harusnya masih bisa dikontes. Cuma kondisinya Kairi nggak punya retribution Omawa. Siap, dan di bagian bawah lihat sebuah wave Ya kan? minion menghancurkan bottom turret. Nggak cuma bottom, tapi di area top lane ini juga harus jadi perhatian khusus dari Onyx sendiri. Namun untuk era Lordnya ini masih ditarik ulur tanpa kehadiran Keyboy. EVOS unggul kuantitas loh. Dia paksa. Ini bagian bawah masih terusin lagi sama minion loh. dia dipancing paksa lagi. mau di bawah. Dua wave minion. Oh, Farlane-nya terlalu jauh dan bahkan Cross Pathway Natsko dibawa ke belakang untuk memastikan Lord free untuk memastikan dari tim EVOS. Wah. Farlane mereka. wah. Itu dari tadi gue udah bilang itu nge-stuck loh minion dari bottom Tuh lane. hancur juga. Oh my god itu mahal banget. Dihancurkan minion. Base turret hancur. Terlalu banyak minion yang di stuck di bottom lane. Oke, ini terlalu berbahaya sih. Dan dari EVOS mereka bisa dorong dari 3 lane bersamaan seharusnya. Ngebuat dari Onyx sekarang mode full defensive. Tapi entah apakah mode full defensive ini bisa menyelamatkan mereka dan membawa kita ke dalam game yang ketiga atau tidak. Ini berat banget masalahnya high ground defender mereka yang bisa kita bicarakan hanya ada di tangan dari Xavero. Dengan kondisi Xavero yang baru mau full item juga masih belum cukup. Kita lihat di depan sana, Swirlo bahkan udah menjadi fine grab. Mundur ke arah belakang. Perpasukan dari tim EVOS mereka memastikan di mana mid lane-nya akan coba dipecahkan terlebih dahulu. EVOS fokus ke arah base turret, gak peduli apapun yang terjadi. Berhasil mendapatkan satu, tapi lihat harta tata Dead Sonata terlalu sakit dari sosok seorang Erlan. 3-point base kembali diamankan oleh para pasukan dari tim EVOS. Ompong melopong, membuat para pasukan dari tim Onyx mereka kewalahan dan lihat goldnya dan Tsunami Slam! Berhasil dapat satu point kill. Winter Crown tidak akan bisa terlalu lama di sana karena masih ada Sky Mister. Xavero. Dapatkan! Ini bencana! Xavero gak ada win of danger bersama Kairi! My God! Tertangkap di depan! Kehilangan dua pemainnya! Master menjadi pilihan utama! Fokus saja habisin dan sudah diteriakkan oleh para pasukan dari EVOS fans dan bahkan mereka mau sekarang base-nya! EVOS dan Albert